Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di sini saya akan menjelaskan hasil dari proyek yang sudah saya buat selama magang di PT Bengkel Web Indonesia. Sebelumnya saya juga menceritakan bagaimana kegiatan-kegiatan saya selama magang di sana. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagaimana hasil yang sudah saya buat. Oke, di sini ada terdapat landing page ya, di mana di sini berisi tentang beberapa informasi mengenai tentang kemudian keuntungan lain, dan di sini peneliti ini sebagai contoh saja karena yang sudah jadinya itu sudah ada di server. Ini adalah versi lokalnya dan ini ada artikel, dan di sini ada beberapa menu yaitu tentang kontak dan lainnya. Ketika kita mengklik tentang, maka akan muncul informasi beberapa terkait mengenai proyek ini dan juga penelitiannya. Ketika kita menggunakan kontak di sini, maka akan tampil pula beberapa menu dari menu-menu kontak ini seperti nama, email, kemudian ada pesan dan lain-lainnya. Nah, tampilan ini adalah tampilan ketika kita baru saja mengklik situs atau link ya untuk mengakses ke sini. Bagaimana cara menggunakannya? Di sini terdapat dua user, yaitu user sebagai pengunjung atau pengguna dan juga sebagai admin. Ketika kita ingin berkunjung atau ingin menggunakan website ini ya, kita bisa mengklik di sini, ada menu masuk dan juga ada menu daftar. Kita pilih saja, jika kita tidak memiliki akun, kita bisa klik daftar di sini. Nah, maka di sini kita akan diarahkan menu-menunya. Di sini ada diminta untuk mengisi nama, mengisi email, dan mengisi password. Nah, setelah kita melakukan register, maka di sini ada perubahan, yaitu di sini. Di sini kan ketika kita belum melakukan login, di sini tulisannya masuk ya. Tapi kalau kita di sini sudah login, berarti menu di sini bertuliskan aplikasi ahli waris dan keluar. Keluar di sini berarti kita log out dari akun kita gitu. Nah, ini dia mengapa tampilannya seperti ini? Karena jika kita ingin sebelumnya jika kita ingin melakukan aktivitas di ahli waris, kita tidak memiliki konten seperti ini. Jadi ketika kita mengklik sebuah situs, maka nanti langsung ditujukan kepada aplikasinya. Kita tidak memiliki informasi-informasi di sini. Makanya tujuan saya membuat ini supaya ketika kita mengklik situs, kita bisa diberikan informasi terlebih dahulu gitu. Jadi pengunjung itu bisa melihat-lihat seperti informasi bagaimana cara pembagian, kemudian informasi terkait waris lainnya gitu, dan lain-lain. Nah, seperti ini tampilannya jika kita sebelum saya melakukan perubahan pada aplikasi ini, ketika kita mengklik sebuah linknya, maka nanti langsung akan ke sini gitu. Tapi saya tidak ingin itu. Ketika kita ingin mengklik linknya, maka kita ditujukan ke halaman yang awal terlebih dahulu, yaitu landing page. Nah, itu untuk si pengunjung. Bagaimana ketika admin ingin menggunakan, maka kita bisa menggunakan akun admin di sini. Apa sih tujuannya admin itu? Jadi admin itu orang yang bisa mengubah konten-konten yang ada di landing page ini. Seperti contoh, ketika si admin ini ingin menambahkan artikel baru atau mengubah artikel baru, maka si admin bisa melakukannya secara langsung, tidak mengharuskan atau tidak meminta bantuan kepada webmasternya atau web developernya, seperti itu. Karena tujuannya itu untuk mempermudah supaya admin bisa mengubahnya secara real time gitu. Ketika ada ingin melakukan perubahan, maka bisa langsung melakukan perubahan pada saat itu juga. Tentu saja dengan menggunakan akun admin yang sudah disediakan. Oke, kita coba untuk masuk menggunakan admin di sini ya. Nah, seperti ini. Ketika kita sudah menggunakan atau login menggunakan akun admin, maka seorang admin akan diarahkan ke menu ini. Di mana di sini ada side menu, yaitu berisi artikel untuk menambahkan artikel, slider untuk menambahkan slide, keuntungan lain, dan lain-lainnya ya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat sebuah artikel baru. Tadi kan di halaman awal kan artikelnya hanya satu kan.
Sekarang saya coba untuk membuat artikel baru yang mana harusnya akan bertambah dan akan muncul di halaman utama tadi. Oke, di sini ada beberapa menunya cuma satu ya. Coba kita tambah sekarang. Oke, di sini ada beberapa isian, yaitu judul untuk memberikan judul si artikel itu. Di sini ada thumbnail, yaitu untuk memberi gambar, dan tentu saja di sini ada isinya ya. Sini kita coba untuk memasukkan gambar. Sebagai contoh, saya akan memasukkan gambar ini ya sebagai contoh. Nah, sini kita akan mengetikkan judulnya. Contoh saja ini, contoh judul. Dan isinya juga ini contoh saja. Nah, jika sudah kita simpan. Oke, di sini datanya sudah berhasil disimpan dan sudah berhasil ditambahkan. Kita lihat di tabel datanya apakah muncul atau tidak. Oke, di sini datanya sudah muncul ya. Nah, berarti ketika data ini sudah muncul di sini, maka secara otomatis di halaman yang landing page itu juga sudah dimunculkan. Dan begitu juga pada menu-menu lainnya, karena sistemnya sama. Ketika kita ingin mengubah atau ingin menambahkan atau ingin menghapus, si admin bisa mengoperasikan semuanya di halaman ini. Contohnya jika ingin mengedit dan juga ingin menghapus, kita bisa lakukan di sini. Setelah itu coba kita cek ya, kita keluar dulu dari akun admin, maka nanti akan ditujukan ke halaman yang utama. Seharusnya nanti menu artikel itu sudah bertambah satu ya, yang tadinya cuma ini doang, maka nanti akan menambah satu lagi. Oke, kita lihat paling bawah. Nah, ini dia yang tadi barusan kita buat ya. Jadi begitu ya guys, teman-teman, project yang saya buat ini seperti ini. Jadi saya intinya menambahkan konten dari aplikasi yang sudah dibuat. Aplikasi yang sudah dibuat yang tadinya monoton, tidak memiliki konten, saya jadikan seperti ini. Baik, mungkin sekian saja hasil project yang bisa saya ceritakan. Kekurangan dan sisanya itu saya mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini saya akan menceritakan bagaimana kesan pesan atau keluh kesah saya selama magang di PT Bengkel Web Indonesia. Jika teman-teman ingin lebih tahu detail kegiatan saya, teman-teman bisa akses link di bawah ini, atau teman-teman bisa klik link Google Drive yang ada di deskripsi. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya Farhan Dito Bilazar dari Prodi Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas atau akan menceritakan kegiatan saya selama mengikuti magang dari bulan September kemarin. Nanti saya akan jelaskan bagaimana keseharian saya melakukan magang, tapi tidak dengan datang ke tempat perusahaannya. Tentu saja ini bisa dibilang WFH ya. Jadi saya bekerja itu di rumah setiap harinya, dan saya pernah ke tempat magangnya, namun hanya beberapa kali saja. Jadi dihitungnya per event. Jika tidak ada tugas atau apapun, maka saya akan mengerjakan tugasnya di rumah. PT Bengkel Web Indonesia ini pusatnya berada atau markasnya itu berada di Bekasi, di Jati Asih, yang dipimpin oleh Bapak Yono Maulana. Dan kemudian juga di situ ada tim atau krunya 2 orang, yaitu ada Mas Agis dan Mas Dadin, yang mana salah satu dari mereka itu ke kelas saya sendiri ketika SMK. Dan institusi ini berjalan sebagai seperti konsultan
Jadi misalkan ada suatu perusahaan yang ingin dibuatkan aplikasi atau ingin dibuatkan sistemnya, maka dia bisa menggunakan jasa kami agar sistemnya dibuat secara presisi. Jadi bisa dibilang kita tidak punya tempat untuk melakukan pekerjaan ini, hanya saja kita bisa di mana-mana gitu. Kadang jika ada event itu kita bisa melakukan di kafe atau di rumah makan, atau kadang bisa dibahas via Zoom atau via Google Meet. Jadi kita tidak memiliki satu tempat yang pasti untuk melakukan pekerjaan, jadi bisa di mana aja gitu. Oke, bagaimana saja kegiatan saya di hari pertama magang saya. Saya diminta untuk membuat desain UI untuk sebuah aplikasi yang bernama Ahli Waris. Dan itu sebenarnya sudah dibuat, namun sang mentor meminta agar desainnya itu untuk diubah. Jadi di situ saya mulai membuat desain baru untuk aplikasi tersebut dengan menggunakan Figma. Membuat desain UI pada Figma saya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 minggu sampai akhirnya disetujui oleh mentor. Kemudian setelah itu saya diminta untuk membuat atau mempelajari salah satu framework dari PHP, yaitu Laravel, karena di PT Bengkel Web Indonesia ini menggunakan Laravel sebagai panduannya gitu. Jadi Laravel adalah salah satu framework dari PHP untuk bisa membangun sebuah web. Dan di situ saya diberikan tugas oleh mentor untuk mempelajari Laravel, soalnya di kampus belum pernah diajarkan Laravel sebelumnya, jadi saya diminta untuk belajar dengan mentornya. Kemudian setelah diberikan waktu kurang lebih selama 1 bulan untuk belajar, akhirnya saya dikasih tugas untuk meredesain sebuah aplikasi, yaitu yang tadi Ahli Waris. Dan tugasnya itu saya diminta untuk membuat sebuah landing page. Jadi untuk versi websitenya aplikasi Ahli Waris ini harus ada landing page, dan saya diminta untuk membuat itu. Membuat landing page dibutuhkan waktu sekitar, ya seperti biasa, kurang lebih 1 bulan. Nanti pada akhir video saya akan memberikan simulasi bagaimana sistem magang atau sistem pekerjaan yang dilakukan di PT Bengkel Web Indonesia ini. Kemudian nanti setelah itu sudah selesai, saya juga membantu mentor untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi setiap mentor itu kan punya kerjaan masing-masing, dan saya juga diminta untuk membantu salah satu dari mereka. Oke, selama di BWI ini saya tidak punya masalah atau tidak punya keluhan, soalnya mulai dari mentornya juga baik gitu. Dia bisa atau mau ngajarin anak magangnya itu bisa melakukan sesuatu. Ketika ada yang nggak ngerti, saya tanya, dia mau bantu jawab. Kemudian juga untuk payungnya sendiri tidak asik gitu, tidak terlalu serius, dan suasananya juga ya bebas gitu. Yang penting kita
bekerja sesuai target deadline. Dan juga waktu itu pernah kita kan membuat sebuah aplikasi gitu, tapi karena ini sifatnya rahasia dan skalanya besar, kelas Polri, jadi saya masih belum diminta untuk ikut dalam pembuatannya karena ya sensitif gitu. Akhirnya saya diminta untuk membantu menginput data seperti Polda dan Polri, sekaligus ikut mensosialisasikannya di Jakarta. Jadi pada saat itu kami pergi ke Jakarta untuk mensosialisasikan aplikasi yang sudah mereka buat dan sekaligus mendemokan bagaimana cara aplikasi ini berjalan gitu. Dan sekitar 1 minggu kami ke sana, dan setelah itu kami pulang. Dan nanti juga saya akan memberikan demo bagaimana kegiatan saya selama magang tersebut. Mungkin cukup sampai di sini saja apa yang bisa saya bahas. Terima kasih dan sampai jumpa.